Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah. Tempo hari ada yang meminta ke saya penjelasan mengenai sholat tasbih dan juga minta diterang-terangkan mengenai praktek dan pahalanya. Kemudian tadi pagi saya sudah mengkaji, sudah membuka-buka hadisnya, terutama hadis Abu Dawud. Jadi ada penjelasan-penjelasan dalam hadis Abu Dawud itu mengenai praktek dan juga pahala dari sholat tasbih. Hanya saja Bapak Ibu, di sini saya tidak akan membacakan hadisnya karena durasinya nantinya terlalu panjang. Insya Allah kalau saya bacakan itu mungkin butuh waktu sekitar 1 jam. Ya. Jadi untuk itu saya akan langsung saja, ya, langsung diambil saja sesingkat-singkatnya untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah bagi Bapak Ibu di dalam memahaminya. Jadi yang akan saya jelaskan ini ada dalam hadis riwayat Abu Dawud. Langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari hadis tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman dari Nabi. Wahai paman, maukah engkau saya tunjukkan pada suatu amalan yang mana amalan itu bila dikerjakan maka 10 perkara dosa akan diampuni oleh Allah. Ya, berarti umpama Bapak Ibu mengerjakan amalan ini, yaitu sholat tasbih, Allah akan mengampuni 10 dosa-dosa. Apa saja dosa-dosanya? Yang pertama yaitu dosa yang awal. Yang kedua, dosa yang akhir. Yang ketiga, dosa yang lama. Yang keempat yaitu dosa yang baru. Yang kelima, dosa yang tidak disengaja. Yang keenam, dosa yang disengaja. Yang ketujuh, dosa kecil. Yang kedelapan, dosa besar. Nah, dosa besar ini adalah merupakan dosa yang tidak ada kafarohnya. Kemudian yang kesembilan, dosa yang samar, maksudnya dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang 10 dosa yang tampak atau dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Nah, itu 10 dosa itu akan dihapus oleh Allah bila Bapak Ibu mengerjakan sholat tasbih. Nah, saya buatkan video ini Bapak Ibu. Ini merupakan bekal ilmu untuk Bapak Ibu untuk bisa dikerjakan, ya, baik pada saat masih di tanah air, terlebih pada saat berada di tanah suci. Silahkan Bapak Ibu kerjakan karena pahalanya pol, Allah akan mengampuni 10 dosa-dosa. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dijelaskan juga dalam hadis ini diterangkan mengenai cara dan waktunya. Ya. Diterangkan jika kamu mampu mengerjakan sehari, maka kerjakanlah sehari sekali. Bila tidak mampu sehari sekali, maka kerjakanlah setiap hari Jumat. Maksudnya adalah seminggu sekali. Apabila tidak mampu seminggu sekali, silahkan kerjakan sebulan sekali. Apabila tidak mampu sebulan sekali, silahkan kerjakan setahun sekali. Apabila setahun sekali tidak juga mampu dikerjakan, maka kerjakanlah seumur hidup sekali. Dengan adanya hadis ini Bapak Ibu berarti sangat penting untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Karena ingat, yang namanya manusia itu pasti melakukan dosa. Tidak mungkin yang namanya manusia itu tidak mengerjakan dosa. Itu ya, makanya Nabi saking pentingnya sholat tasbih ini, ya, supaya dikerjakan, supaya diamalkan. Itu ya, dipahami ya. Nah, kemudian Bapak Ibu,
Umpama ada yang bertanya, Pak, bagaimana prakteknya di dalam melaksanakan sholat tasbih? Yang pertama, silakan Bapak Ibu berwudu sebagaimana wudu orang yang mau sholat. Ya kan Bapak Ibu biasa sholat. Silakan berwudu, silakan sempurnakan wudunya. Kemudian bersiap-siaplah sholat tasbih. Ya, sholat tasbih ini Bapak Ibu ya, sholat sendiri-sendiri. Sholat sunnah yang dikerjakan sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Ya, karena kalau untuk berjamaah tidak ada tuntunannya. Jadi untuk sendiri-sendiri. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah berwudu dan bersiap-siap, silakan hatinya supaya niat karena Allah. Niatkan hatinya ingin melaksanakan sholat tasbih agar mendapatkan pengampunan dari Allah. Setelah itu silakan langsung saja takbir. Karena tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan sebelum takbir harus dibaca. Jadi yang ada disuruh niat. Niatnya adanya di dalam hati. Itu ya, seperti itu, niatkan dalam hati ingin mendapatkan pengampunan dari Allah. Setelah niat dalam hati karena Allah, kemudian silahkan takbir Allahu Akbar. Ya. Setelah takbir, silahkan membaca doa iftitah. Sebagaimana Bapak Ibu yang biasa kerjakan. Ya. Yang namanya doa iftitah itu dalam hadis itu ada beberapa pilihan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ada lagi doa yang lainnya ada. Ya, jadi di sini silahkan dibaca sebagaimana bacaan yang biasa dikerjakan. Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, didahului dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai amin. Dibaca sendiri karena tidak berjamaah. Itu hanya sebagai contoh. Ya. Setelah itu silakan membaca surat yang sekiranya Bapak Ibu hafal. Umpama surat dalam Al-Qur'an ini hafalnya umpama An-Nas. Yang pendek umpama boleh. Mau surat Al-Kafirun boleh. Mau surat Al-Ikhlas juga boleh. Ya, silahkan dipilih yang sekiranya Bapak Ibu hafal. Umpama mau yang panjang-panjang bagaimana Pak? Boleh, silahkan. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu membaca surat, salah satu surat dalam Al-Quran, ini kan posisi masih begini ya. Biasa. Kemudian jangan langsung ruku, tetapi dilanjutkan dengan membaca bacaan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bacaan itu dibaca sebanyak 15 kali. Ya, posisi masih berdiri. Berdiri, tangannya masih seperti ini, masih biasa. Ini saya taikan masih begini. Ya, posisi di atas perut. Nah, setelah membaca tasbih sebanyak 15 kali, ya, kemudian silahkan ruku. Ya, Allahu Akbar ruku. Nah, bacaan rukunya sebagaimana Bapak Ibu biasa baca ruku. Ya. Subhana rabbiyal azim, umpamanya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada yang 3 kali dalam hadis itu, ada yang seperti itu. Umpama bacanya yang lain, asalkan sesuai dalam hadisnya, ya silahkan, boleh diamalkan. Ya. Setelah itu jangan langsung bangun dari ruku, tapi silahkan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Tadi bacaannya, bacaan tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak 10 kali. Setelah membaca tasbih 10 kali, bangkit dari ruku. Silakan dibaca. Ya. Posisinya kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baca iktidalnya, baca doa iktidalnya, silahkan. Nah, setelah Bapak Ibu posisi iktidal kemudian membaca doa iktidalnya, silahkan dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi jangan langsung ruku. Ya, saya ulangi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Umpama bacaannya seperti itu.
Atau bacaan yang lain yang biasa Bapak Ibu baca silahkan. Tapi setelah itu jangan langsung turun ke bawah. Jangan langsung sujud, tapi membaca dulu 10 kali bacaan tasbih yang tadi. Setelah membaca tasbih sebanyak 10 kali, barulah Bapak Ibu Allahu Akbar turun untuk sujud. Silahkan baca bacaan sujud sebagaimana Bapak Ibu biasa pakai. Ya, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Umpama bacaannya seperti itu juga boleh. Umpama ada bacaan yang lain, boleh, silahkan. Nah, kemudian setelah selesai membaca bacaan sujud, jangan langsung bangun, tetapi dilanjutkan dengan membaca tasbih, bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Yang tadi bacaannya sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak 10 kali. Nah, kemudian silakan ya bangun dari sujud. Duduk di antara 2 sujud. Silahkan Bapak Ibu membaca kebiasaan yang biasa dibaca. Umpamanya Rabbighfirli, 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 atau Rabbighfirli warhamni wajburni. Boleh. Asalkan sesuai dalam hadis, karena dalam hadis itu ada beberapa pilihan bacaan. Setelah membaca itu, kemudian dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi jangan langsung sujud, tapi baca dulu 10 kali bacaan tasbih. Kemudian setelah selesai langsung sujud lagi. Baca bacaan sujud yang biasa Bapak Ibu baca, kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Ya, setelah itu Bapak Ibu silahkan bangun, tapi posisinya jangan langsung berdiri, tapi duduk sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Ya, jangan langsung berdiri. Langsung duduk. Ya, kayak orang duduk atahiyat awal. Kakinya seperti itu biasa. Nah, kemudian silahkan langsung membaca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Setelah selesai baru bangkit, baru bangun. Itu tandanya dapat 1 rakaat. Ya, seperti itu. Setelah itu diulangi lagi Bapak Ibu dari awal. Ya, setelah bangkit, bangun. Ya, kan bangun ya Allahu Akbar, berarti kan dapat 1. Langsung dimulai kembali rakaat yang kedua. Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan membaca surat dalam Al-Quran yang sekiranya Bapak Ibu hafal. Kemudian dilanjutkan membaca bacaan tasbih sebanyak 15 kali. Seperti yang awal, sama. Baca 15 kali, kemudian setelah itu silakan ruku. Silakan ruku, setelah ruku, ya, baca sebagaimana yang biasa dibaca, bacaan rukunya, Subhana rabbiyal azim, umpamanya. Setelah itu dilanjutkan membaca 10 kali bacaan tasbih. Setelah itu bangkit, bangun, ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Langsung dibaca tuh tasbihnya. Yang tadi bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian setelah itu ya, turun ke bawah untuk sujud. Ya. Bacaannya bagaimana Pak? Sama sebagaimana tadi yang awal, rakaat yang pertama. Umpama Bapak Ibu biasanya Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la 3 kali umpamanya boleh. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian ya, bangkit untuk duduk di antara 2 sujud. Silahkan dibaca doanya. Rabbighfirli, 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 atau Rabbighfirli warhamni warzuqni dan lain sebagainya, karena ada beberapa pilihan doanya. Itu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Setelah membaca tasbih 10 kali, sujud lagi. Sujud, kemudian baca doa sujudnya,
Kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Setelah itu, silahkan bangun dari sujud. Tapi jangan langsung berdiri, tapi posisinya duduk di antara dua sujud seperti yang tadi. Duduk dulu maksudnya, jangan langsung bangkit. Posisinya, kakinya sebagaimana posisi duduk di antara dua sujud. Silahkan langsung membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah selesai bangkit, ya, bangun. Berarti dapatlah 2 rakaat. Itu ya. Nah, lakukan itu sebanyak 4 rakaat. Ya, lakukan sama seperti itu sebanyak 4 rakaat. Hanya saja Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu rakaat yang terakhir, yang keempat, ya, itu kan kalau yang terakhir itu, ya, biasanya setelah sujud yang terakhir kan bangun. Nah, itu kan membaca at-tahiyat. Oke, sekarang saya akan bimbing rakaat yang terakhir. Ya, yang supaya tidak keder. Setelah umpama Bapak Ibu sudah dapat 3 rakaat, kemudian dilanjutkan lagi umpama bangun untuk melaksanakan rakaat yang keempat yang terakhir, lakukan pada saat bangun, lakukan seperti yang awal, yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat dalam Al-Quran yang Bapak Ibu hafal, kemudian dibaca bacaan tasbihnya sebanyak 15 kali, kemudian silahkan ruku. Setelah membaca doa rukunya, silahkan dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu bangkit, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Nah, setelah itu silahkan turun untuk sujud. Ya, ini posisi kita mengerjakan rakaat yang terakhir, yang keempat. Ya, sujud, kemudian setelah sujud, baca ya, sebagaimana yang tadi Bapak Ibu baca. Baca tasbih 10 kali, kemudian bangkit. Ya, duduk di antara dua sujud, baca dulu, Rabbighfirli umpamanya. Kemudian dibaca lagi tasbihnya sebanyak 10, kemudian sujud ya, sujud yang terakhir, ya, baca doa sujudnya, kemudian dibaca 10 kali bacaan tasbihnya, kemudian bangun, duduk at-tahiyat akhir. Karena ini kita bicara yang akhir, ya, untuk mempersingkat. Nah, posisi duduknya, duduk at-tahiyat akhir, kemudian langsung membaca at-tahiyat. Ya, at-tahiyat dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Setelah membaca at-tahiyat selesai, jangan langsung salam. Tetapi disambung lagi dengan bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Ya. 10 kali sebelum salam, baca dulu 10 kali. Setelah selesai, barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti selesailah yang namanya sholat tasbih. Itu ketentuannya, prakteknya seperti itu. Umpama ada yang bertanya, Pak, bagaimana, bingung saya, ya, cara ngitungnya kan keder. Jadi pada saat umpama begini ya, Allahu Akbar. Ini saya ulangi lagi ya. Umpamanya nih, umpama kan tadi udah selesai, ini mah diumpamakan. Cara bacanya keder nih. Subhanallah walhamdulillah. Pada saat membaca bacaan tasbihnya, boleh digerakkan jari-jari tangan kanannya. Jadi posisinya begini, perhatikan. Boleh digerakkan umpamanya begini. Nah, ya, dapat 1 berarti angkat sedikit, dapat 2 begini. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 2. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3. Terus seperti itu boleh.
Begitu juga pada saat ruku dan sujud, boleh digerakkan tangan yang kanan. Jari-jarinya digerakkan sebagai isyarat sedang menghitung, itu boleh. Supaya tidak keder. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah paring barokah. Nah, untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, karena ini merupakan ya, sholat sunnah yang sangat penting, ya, diusahakan supaya memperbanyak sholat tasbih. Ya. Terlebih umpamanya Bapak Ibu, ya, terkadang kan ada orang itu, pernah ada yang berkomentar, Pak, saya ini banyak sekali dosa-dosa yang dikerjakan. Bagaimana caranya supaya terhapus dosanya? Ya ini kerjakan. Silahkan memperbanyak sholat tasbih. Dikerjakan 4 rakaat, insya Allah ya. Insya Allah biasanya sih membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Ya. Kemudian totalnya berapa sih Pak? Bacaan tasbihnya. Jadi apabila Bapak Ibu mengerjakan 1 rakaat, itu kalau ditotal menjadi 75 bacaan tasbih. 1 rakaatnya. Kalau 4 rakaat berarti 300 bacaan tasbihnya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau dari awal sampai 4 rakaat, ya, sampai selesai itu 300 bacaan. Ya, dan pahalanya sangat pol ya. 10 dosa diampuni. Tuh ya, bahkan Nabi saking pentingnya diusahakan. Ya, diusahakan apa? Diusahakan seumur hidup lakukan itu. Karena apa? Saking pentingnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila masih ada yang belum jelas, monggo silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Ya. Silahkan Bapak Ibu tanya, boleh berulang-ulang juga boleh. Ya. Hanya saja apabila ingin bertanya, ya, saya menyarankan supaya apa? Supaya kasih tahu dari mana asalnya, syukur-syukur kasih tahu namanya. Itu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya boro-boro sedikit memberikan pemberitahuan ya, bahwa insya Allah bulan puasa itu ya, sebentar lagi insya Allah kurang lebih sekitar 2,5 bulan ya, insya Allah sudah masuk bulan puasa. Dan di bulan puasa itu ya, amalan-amalan selain puasa itu Allah akan melipat gandakan. Terlebih apabila seseorang itu diqadar oleh Allah bisa beribadah di bulan Ramadan, bisa puasa, bisa sholat di tanah suci, khususnya di kota Mekah. Ada dalam hadis itu diterangkan, bila seseorang itu bisa menemui Ramadan di kota Mekah, bisa beribadah di Masjidil Haram, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sebagaimana ya, dilipatkan 100.000 Ramadan. Sangat pol Bapak Ibu. Ya, untuk itu saya di sini mengetuk Bapak Ibu, barangkali yang sudah umroh, monggo disempat-sempatkan untuk bisa umroh di bulan Ramadan karena pahalanya luar biasa. Ya, nah kebetulan saya ya, di PTI CT itu ya diberikan kepercayaan untuk membimbing ya, salah satu pembimbing dari jamaah umroh yang umpamanya bimbingan manasiknya dan lain sebagainya. Nah untuk itu ya, silahkan Bapak Ibu bila ingin bergabung, ingin melaksanakan umroh di bulan Ramadan, ada 2 paket. Yang pertama paket 9 hari awal Ramadan, dan yang kedua paket full 30 hari dan lebaran di Mekah sana. Monggo silahkan ya, bagi yang turah-turah rezekinya, dimanfaatkan hidupnya, dimanfaatkan rezekinya untuk bisa menambah pahala sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah nanti saya akan buatkan di videonya nomor yang bisa dihubungi. Silahkan tanya-tanya saja boleh. Silahkan tanya paketnya apa, berapa harganya, dan sebagainya. Ya, saya di sini hanya mengajak Bapak Ibu bagaimana caranya kesempatan hidup yang sekali ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ingat, kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Baru saja kemarin juga ya, tetangga saya, ya, baru saja pulang ngaji, ya, bersalaman dengan istri saya. Tiba-tiba besoknya sudah dipanggil oleh Allah, tidak sakit, tidak
Bagaimana begitu tiba-tiba meninggal? Nah, itu berarti Bapak Ibu, yang saya katakan mati itu datangnya sewaktu-waktu. Nah, untuk itu silahkan manfaatkan hartanya, manfaatkan waktunya, manfaatkan usianya, bagaimana caranya untuk bisa beribadah kepada Allah, menabung pahala sebanyak-banyaknya. Terlebih kalau Bapak Ibu bisa menyempatkan untuk ibadah umroh. Ya, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Saya berharap dengan adanya pembekalan ini, mudah-mudahan bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.